sekali. Dan saya melihat tanda-tanda jangan-jangan sekarang ini raf'ul barokat minal kasb itu sudah terjadi. Banyak kasab kita itu tidak barokah. Sudah kerja banting tulang, duitnya cepat habis. Ini ada tanda-tanda. Ancamannya berat kalau umat meninggalkan ulama. Pertanyaan saya, Yai, apa ancamannya kalau ulama meninggalkan tanggung jawabnya? Apa ancamannya kalau ulama lari dari tanggung jawabnya? Dan tanggung jawab ulama adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peradaban ini dengan segala resikonya. Bagaimana kalau kemudian tiba-tiba karena setara, negara mayoritas muslim, presidennya non muslim? Karena setara dan lain sebagainya, dengan segala konsekuensi dan resikonya. Kenapa? Dan ini kita tidak bisa memandang secara parsial ataupun provinsial berdasarkan daerah-daerah tertentu saja. Beberapa tahun yang lalu ada wacana tentang fikih akoliyat. Fikih akoliyat ini menurut saya masih belum bisa menjawab pertanyaan karena standar ganda. Kalau minoritas kamu harus ngalah, kalau mayoritas boleh menang-menangan. Itu fikih akoliyat begitu. Agenda yang sedang kita jalankan, kita mencanangkan sekurang-kurangnya 250 kali seri halaqah seperti ini di seluruh Indonesia dalam waktu 5 bulan ke depan sampai Januari. Nanti di Jawa Timur sendiri mungkin ada sekitar 75 titik, di Jawa Tengah mungkin sama 75 titik. Secara merata 250 halaqah seperti ini. Ini merupakan rangkaian menuju Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang akan kita gelar sebagai salah satu puncak kegiatan peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama pada awal Februari yang akan datang. Kita mulai di Krapyak ini memang dengan sengaja kita pilih Krapyak sebagai tempat untuk memulai seri halaqah ini karena ada satu keputusan muktamar yang monumental yang dibuat pada muktamar ke-28 tahun 1989 di Krapyak ini, yaitu bahwa di dalam muktamar itu dinyatakan bahwa fikih perlu dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman. Itu adalah keputusan muktamar ke-28 di Krapyak ini. Keputusan ini menjadi penanda dari dibukanya suatu wawasan baru tentang pergulatan pemikiran yang lebih dinamis di kalangan para ulama kita, yang persis memang pada masa-masa itu sebagai salah satu ikon yang paling penting dari pergulatan pemikiran-pemikiran baru ini tidak lain adalah Sayyidi Syekh Maulai Kiai Ali Ma'sum, Allah yarham. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mempercayai satu narasi tentang konteks kelahiran Nahdlatul Ulama itu sendiri sebagai suatu upaya rintisan peradaban baru. Karena dua hal. Pertama, karena konteks sejarah di seputar kelahiran Nahdlatul Ulama itu sendiri sebetulnya adalah momentum perubahan peradaban yang sangat fundamental, atau sekurang-kurangnya momentum berakhirnya satu konstruksi peradaban yang sudah berlangsung berabad-abad, bahkan mungkin ribuan tahun, bukan hanya menyangkut dunia Islam tetapi dalam peradaban umat manusia seluruhnya. Alasan yang kedua adalah bahwa para ulama Nahdlatul Ulama sejak pada generasi muassis telah melakukan inisiatif-inisiatif yang sangat berani, sangat berani, yang di tempat lain mungkin belum terbayangkan sampai hari ini.
sangat berani inisiatifnya dalam ukuran perspektif wacana syariah atau fikih. Misalnya adalah bahwa salah satu contoh saja, pada tahun 1938 di dalam muktamar di Menes yang masih ditunggu oleh para muassis, masih ada Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Abdullah, Kiai Bisri Suri dan para muassis yang lain. Di Menes itu diizinkan oleh muktamar naik ke panggung dan berpidato dua orang nyai, yaitu Nyai Juwaisih dan Nyai Siti Saroh. Nyai Siti Saroh naik ke panggung dan berpidato 1938, berpidato di depan kiai-kiai yang laki-laki semua itu. Padahal kita tahu bahwa ya dalam wacana kita suara perempuan itu aurat. Tapi kiai-kiai mengizinkan dua orang nyai untuk berpidato dan artikulasi juga luar biasa karena pidato dua orang nyai itu menuntut kesetaraan hak bagi perempuan-perempuan Nahdlatul Ulama untuk mendapatkan pendidikan. 1938 Masehi. Ini hampir 90 tahun yang lalu, dan hal ini tidak terbayangkan di dunia Islam yang lain sampai hari ini. Tidak terbayangkan sama sekali. Dan sejak muktamar Menes itu, dari muktamar ke muktamar selalu dibuatkan forum khusus yang disebut rapat khusus muslimat. Sampai kemudian pada tahun 1946 dibentuklah badan otonom yang disebut Muslimat Nahdlatul Ulama. Yang ini memungkinkan kemudian para nyai secara aktif bergerak di dalam masyarakat. Saya mendapat riwayat kakek saya itu dulu Kiai Bisri Mustafa, terkenal sebagai mubalik. Tapi sebetulnya yang lebih dulu jadi mubalik itu nenek saya, yang sudah melakukan mengisi majelis-majelis pengajian keliling di lingkungan Muslimat Nahdlatul Ulama. Kakek saya masih belum, yang artinya mengajar santri saja, belum mengisi pengajian-pengajian seperti itu. Tapi nenek saya sudah dalam kerangka kegiatan Muslimat Nahdlatul Ulama. Sampai hari ini hal ini tidak terbayangkan di dunia Islam manapun sampai hari ini. Dan ini adalah inisiatif dari para ulama Nahdlatul Ulama. Maka saya percaya bahwa sebetulnya ghirah atau semangat, spirit dari didirikannya Nahdlatul Ulama dan dijalankannya Nahdlatul Ulama sebagai gerakan adalah spirit untuk merintis pencarian model peradaban yang baru setelah runtuhnya peradaban, model peradaban yang lama. Bagaimana runtuhnya model peradaban yang lama itu? Dunia Islam selama kurang lebih 700 tahun sebelumnya, sejak abad ke-13 atau 14 sampai dengan awal abad ke-20, didominasi oleh konstruksi Turki Utsmani yang menguasai sebagian besar wilayah berpenduduk Muslim dari Maroko sampai ke Persia. Dulu kerangka sosial politiknya itu adalah imamah, penguasa Muslim. Penguasa Muslim inilah yang menjamin supaya syariat itu dijalankan untuk memelihara tertib sosial. Nah, tapi ketika ini kemudian konstruksinya runtuh, kita punya apa ke depannya? Maka saya kira dalam konteks itulah Kiai Abdul Wahab Abdullah berinisiatif untuk datang ke Hijaz menemui Raja Abdul Aziz sebagai penguasa Hijaz yang baru, dan kemudian pulang mengusulkan didirikannya organisasi para ulama yang kemudian disebut sebagai Nahdlatul Ulama. Karena di dalam bentang wilayah berpenduduk Muslim yang begitu luas, ada hakim yang hilang, hakimnya hilang.
Dari Maroko sampai ke Persia itu tadinya hakimnya itu adalah Sultan Turki Utsmani, itu tiba-tiba hilang. Tidak ada. Lalu siapa rujukannya? Nah, karena tidak ada jawaban soal ini, maka sampai sekarang HTI dan teman-temannya itu masih punya alasan untuk bergerak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita tahu ada dua perang besar, perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Sampai pada titik bahwa para pemimpin dunia, pemimpin politik dunia pada waktu itu tergerak untuk membuat konsensus baru. Masyarakat internasional menyepakati norma atau nilai tentang hak asasi manusia universal. Kenapa ini semua dilakukan? Karena konflik menjadi semakin mahal dan semakin tidak tertanggungkan akibatnya oleh dunia. Karena dua hal, pertama karena kemajuan teknologi militer. Ketika senjata-senjata yang diproduksi mempunyai daya rusak dan daya bunuh yang jauh berlipat ganda daripada senjata-senjata militer pada masa lalu. Dan kedua yang kemudian menjadi sangat relevan pada hari-hari ini adalah karena globalisasi. Indonesia ini tidak ikut tembak-tembakan hari-hari ini. Yang tembak-tembakan itu Rusia dan Ukraina. Tapi kita jadi ikut kere. Nah, maka di sini ada banyak pertanyaan yang harus dijawab dalam kerangka perubahan peradaban ini. Jelas kita tahu bahwa peradaban sedang berubah dan Islam harus memberikan tanggapan, dan kalau Islam memberikan tanggapan, yang paling berhak memberikan tanggapan adalah ulama. Siapakah kemudian imam? Siapa hakim yang bisa diterima dalam konteks tatbik syariah dengan segala turunannya, macam-macamnya, negaranya harus bagaimana, apakah bentuk negara bangsa ini sah, presiden itu posisinya apa, dan lain sebagainya. Ini masalah-masalah yang harus kita bicarakan. Yang kedua, soal perbedaan identitas. Statusnya orang kafir itu gimana sekarang? Apakah kita masih boleh menghalalkan darah dan hartanya hari ini? Dengan segala turunannya. Kalau setara bagaimana, kalau tidak setara bagaimana? Dengan segala pilihan resikonya. Kalau kita masih menyatakan tidak setara, ya kita harus siap konflik. Kita harus siap perang lagi, kita harus siap membunuh entah berapa miliar manusia lagi, dan kita harus siap untuk runtuh bersama-sama seluruh peradaban dunia. Kalau kita mau diskriminasi lagi. Kalau tidak, lalu bagaimana pengaturannya, statusnya secara syariah? Dengan segala resikonya. Bagaimana kalau kemudian tiba-tiba karena setara, negara mayoritas muslim, presidennya non-muslim? Karena setara. Dan lain sebagainya. Dengan segala konsekuensi dan resikonya. Kenapa? Dan ini kita tidak bisa memandang secara parsial ataupun provinsial berdasarkan daerah-daerah tertentu saja. Beberapa tahun yang lalu ada wacana tentang fikih akoliyat. Fikih akoliyat ini menurut saya masih belum bisa menjawab pertanyaan karena standar ganda. Kalau minoritas kamu harus ngalah, kalau mayoritas boleh menang-menangan. Itu fikih akoliyat begitu. Ini tidak bisa menjawab masalah yang kita hadapi. Nah, kita perlu wawasan yang lebih universal mengenai hal ini. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya harus dijawab oleh para ulama hari ini dan menjadi tanggung jawab dari para ulama hari ini untuk menjawabnya. Umat Islam ini diancam dengan ancaman yang luar biasa berat oleh Allah Subhanahu wa taala dari dawuhnya Kanjeng Nabi, kalau meninggalkan ulama. Sa'ati zaman fi ummati yafirruna minal ulama fayabtalihimullahu ta'ala dibalaya. Semuanya bahaya. Raf'ul barakat anil kasb. Yusallitu alaihim sultanan zalimah. Bahaya lagi, yakhrujuna minad dunya bighairil iman. Bahaya sekali. Dan saya melihat tanda-tanda jangan-jangan sekarang ini raf'ul barakat minal kasb itu sudah terjadi. Banyak kasab kita itu tidak barokah. Sudah kerja banting tulang, duitnya cepat habis. Ini ada tanda-tanda. Ancamannya berat kalau umat meninggalkan ulama.
Pertanyaan saya, Yai, apa ancamannya kalau ulama meninggalkan tanggung jawabnya? Apa ancamannya kalau ulama lari dari tanggung jawabnya? Dan tanggung jawab ulama adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peradaban ini.